Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum dilanjut ceritanya, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga tuan dan anak. Terima kasih sesudah sebelumnya. Oke guys. Bab 987 Rumah Mewah yang Begitu Merah. Desember, malam tanggal 26, di ibu kota. Di luar sangat dingin. Xiao Lang berdiri di depan jendela Prancis mengenakan gaun putih panjang. Wajahnya tidak dapat menyembunyikan kegugupannya. Walaupun Nyonya Dujuan berkata bahwa dia akan selalu berada di sisinya untuk melindunginya, Xiao Lang tentu saja sangat gugup ketika memikirkan tentang pergi ke rumah merah yang misterius. Meskipun Xiao Lang baru pertama kali mendengar tentang Rumah Merah, siapapun yang bisa membuat Chu Chen mengambil tindakan pribadi untuk menghadapinya pasti bukan orang baik. Bel pintu berbunyi, hati Xiao Lang bergetar. Setelah beberapa saat, dia berjalan mendekat dan membuka pintu. Pria yang berdiri di luar ruangan, mengenakan pakaian pelayan hotel, membungkuk sedikit dan berkata dengan sopan, "Nona Xiao, silakan ikuti saya." Xiao Lang sempat teralihkan perhatiannya, lalu berkata dengan panik, "Aku akan mengambil koperku dulu." Xiao Lang berjalan kembali dan pelayan itu tersenyum tipis. Sebagai pemandu Red Mansion, dia terbiasa dengan pemandangan semacam ini. Banyak wanita yang tampak murni dan polos di hadapan dunia luar tidak dapat menahan serangan finansial dari Red Mansion. Tetapi saat mereka hendak pergi ke Red Mansion, mereka merasakan konflik dan panik, persis seperti Xiao Lang di depannya. 5 menit kemudian, Xiao Lang, dengan bersenjata lengkap dan mukanya tertutup, berjalan keluar sambil mendorong sebuah koper di tangannya. Pelayan itu mengambil koper Xiao Lang dan berkata, "Silakan." Keduanya memasuki lift, dan Xiao Lang dengan sadar berdiri di belakang pelayan. Pelayan itu menekan tombol untuk tempat parkir di lantai 2 di bawah tanah. Begitu dia keluar dari lift, sebuah mobil mewah berwarna hitam sudah menunggu. Setelah pelayan meletakkan koper Xiao Lang di bagasi, dia membuka pintu dan membiarkan Xiao Lang masuk. Pelayan itu tidak masuk ke dalam mobil. Pengemudi itu menyalakan mobilnya dan melaju pelan. Xiao Lang bukan satu-satunya orang di barisan belakang. Selain Xiao Lang, ada juga seorang wanita paruh baya. Setelah mobil meninggalkan tempat parkir, wanita itu berinisiatif mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Halo, Nona Xiao. Panggil saja saya Bibi Hong." Xiao Lang buru-buru mengulurkan tangannya dengan panik, "Halo, Bibi Hong." Bibi Hong tampaknya menyadari kegugupan Xiao Lang dan menepuk tangannya dengan lembut. "Jangan gugup, ini hanya makan malam. Paling-paling, kamu akan tidur dengan pria yang bau. Ini bukan masalah besar. Kami akan mengirimmu keluar lusa. Tidak akan ada yang tahu. Sejujurnya, ada begitu banyak wanita cantik yang ingin memasuki lingkaran Honglo. Tetapi mereka tidak punya cara untuk melakukannya." Xiao Lang memaksakan senyum, merasa sangat pendiam dan tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Xiao Lang juga sesekali melihat keluar jendela. Bibi Hong terus tersenyum. Seorang wanita hanya memiliki sedikit kesempatan untuk menghasilkan uang dalam hidupnya. "Nona Xiao, Anda adalah gadis yang cerdas, jadi Anda memanfaatkan kesempatan ini." Dalam hatinya, Xiao Lang mencibir perkataan si Bibi Hong itu dan merasa sangat meremehkannya. Namun, ekspresinya tetap tenang dan dia mengangguk sedikit,
seolah dia setuju dengan kata-kata Bibi Hong. Setelah mobil melaju selama setengah jam, Bibi Hong mengeluarkan masker dan menyerahkannya kepada Xiao Lang. "Nona Xiao, Anda pasti lelah. Mengapa Anda tidak memakai masker dan beristirahat sejenak?" Xiao Lang tertegun sejenak, lalu langsung mengerti apa maksud Bibi Hong. Tidak seorang pun mengetahui lokasi pasti dari Red Mansion. Jika seseorang ditunjuk sebagai selir kerajaan seperti Xiao Lang, dia akan dibawa ke Istana Merah dengan cara ini. Xiao Lang mengambil penutup mata, ragu-ragu sejenak, lalu memakainya. "Juga, setelah Anda memasuki Red Mansion, kami akan menjaga telepon seluler, koper, dan barang-barang lainnya agar tetap aman," Bibi Hong menambahkan. Wajah Xiao Lang berubah ini. "Tapi koper ini berisi pakaian dalam dan kosmetikku. Yang terpenting, jiwa Du Juan ada di dalam koper ini." "Jangan khawatir. Tidak peduli apapun jenis pakaian atau kosmetik, Red Mansion punya semuanya." Bibi Hong tersenyum. "Kalau tidak, mengapa Istana Merah disebut surganya para lelaki? Lelaki manapun, begitu memasuki Istana Merah, tidak akan pernah ingin pergi. Di Istana Merah, ia dapat menemukan wanita manapun yang ia suka dan cara apapun untuk bergaul dengannya. Tentu saja, kamu adalah selir kekaisaran, jadi kamu dapat memilih pakaian dari lemarimu untuk besok malam." Sepanjang perjalanan, Bibi Hong terus menjelaskan kepada Xiao Lang beberapa hal yang harus diperhatikan pada makan malam besok malam. Xiao Lang terus mengangguk di permukaan, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia khawatir Lady Du Juan ada di dalam koper dan dia mungkin terpisah darinya. Xiao Lang tanpa sadar mencengkeram ujung bajunya. Bibi Hong melihat pemandangan ini dan senyum muncul di bibirnya. Hampir semua gadis seperti ini saat pertama kali memasuki Red Mansion. Jika Anda terlalu tenang, maka sesuatu yang aneh akan terjadi. Bibi Hong tidak mengatakan apa-apa lagi. Kendaraan itu terus melaju, dan Xiao Lang tidak tahu sudah berapa lama. Dia hanya merasakan kecepatan kendaraannya tiba-tiba melambat, seolah-olah memasuki tempat parkir bawah tanah. Setelah beberapa saat, mobil itu berhenti total. "Nona Xiao, Anda bisa turun dari mobil sekarang." Bibi Hong berjalan turun lebih dulu. Xiao Lang melepas penutup matanya dan menyesuaikan dirinya sejenak sebelum mendorong pintu dan berjalan turun. Ada sejumlah mobil terparkir di tempat parkir yang luas itu. Masing-masing adalah mobil mewah yang bernilai jutaan. "Ayo pergi." Setelah tiba di Red Mansion, Bibi Hong merasa seperti kembali ke wilayahnya sendiri. Suaranya tidak sesopan di dalam mobil. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir tentang barang bawaan di mobil. Seseorang akan mengantarkannya kepadamu saat kamu kembali." Pada saat yang sama, ponsel Xiao Lang juga disita. Ekspresi Xiao Lang berubah. Pada saat ini, suara Du Juan terdengar di telinganya. "Jangan khawatir, masuklah. Aku sudah keluar. Mereka tidak dapat menemukanku." Xiao Lang menatap Bibi Hong dan melihat bahwa dia tidak mempunyai ekspresi aneh apapun. Dia merasa lega dan mengangguk. Mengikuti Bibi Hong dari tempat parkir ke pintu masuk gedung merah, Bibi Hong mendorong pintu hingga terbuka, dan tiba-tiba, cahaya terang bersinar masuk. Xiao Lang menyipitkan matanya sejenak, dan setelah beberapa saat, dia akhirnya beradaptasi dan mengikuti Bibi Hong masuk.
Dekorasi lobi di lantai pertama lebih megah dan megah dibanding lobi hotel bintang 5 manapun. Setiap langkah yang Anda ambil memberi Anda rasa bermartabat. Bibi Hong membawa Xiao Lang dan naik ke atas. Tiba-tiba seorang wanita berpakaian compang camping berlari keluar dari pintu kamar yang tertutup rapat di lantai pertama sambil berteriak. Namun, tak lama kemudian, seseorang mengusirnya, membawa wanita itu masuk, dan mulai memukul dan menendangnya sambil mengumpatnya sebelum pintu ditutup. Wah, pintunya ditutup. Xiao Lang berhenti, kakinya gemetar tanpa sadar, wajahnya memucat, dan dia berpegangan pada tangga dengan kedua tangan. Bibi Hong sudah terbiasa dengan hal itu. Dia memegang tangan Xiao Lang dan berkata, "Tidak apa-apa. Gadis-gadis ini berbeda denganmu. Kamu adalah selir kekaisaran yang dipilih oleh para tamu terhormat, dan kamu memiliki status bangsawan. Tapi mereka," Bibi Hong sedikit mengangkat bibirnya, "mereka hanya belum mengetahuinya. Ketika mereka mengetahuinya, mereka akan menjadi selir Istana Merah. Selama mereka menerima tamu terhormat yang memasuki Istana Merah dengan baik, mereka akan mendapatkan kekayaan yang tidak bisa mereka dapatkan bahkan jika mereka bekerja keras di luar seumur hidup." Tatapan mata Xiao Lang menyapu. Di aula megah di lantai pertama, ada deretan pintu yang tertutup rapat di semua arah. Xiao Lang merasakan hawa dingin merayapi hatinya. Berapa banyak gadis yang menderita penyiksaan tidak manusiawi di dalam deretan pintu itu. Bangunannya merah sekali. Xiao Lang menggertakkan giginya karena kebencian. Bab 988. Semua orang ada di sini. Bibi Hong membawa Xiao Lang ke lantai 3 dan membuka pintu. "Istirahatlah di sini malam ini. Penata rias akan datang untuk meriasmu besok. Pakaian apapun yang ingin kamu kenakan, semuanya ada di lemari." Setelah memberikan beberapa instruksi, Bibi Hong berbalik dan pergi. Xiao Lang menutup pintu dan bersandar di pintu yang dingin. Dia merasakan jantungnya berdebar. Memikirkan kembali apa yang baru saja dilihatnya. Wajahnya menjadi semakin pucat. Dia tidak tahu berapa banyak gadis yang dipaksa melakukan hal seperti ini di Istana Merah yang misterius. Siapa yang mengira bahwa ada tempat yang gelap dan kotor tersembunyi di bawah kaki kaisar? "Nona Du," Xiao Lang berbicara dengan hati-hati sambil merendahkan suaranya. Dia takut Lady Du Juan tidak akan menyusul tepat waktu. "Aku di sini." Jiwa Du Juan muncul di depan Xiao Lang, melayang di udara, dan nadanya jelas-jelas marah. Di kamar-kamar di lantai pertama, ada total 34 gadis yang dipenjara dan mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Jika aku tidak takut menunda acara penting Tuan Muda Chu, aku, Du Juan, pasti akan membantai Istana Merah malam ini. Sayangnya, ponselku telah disita, jadi aku tidak bisa mengirimkan lokasi Chu Chen. Xiao Lang berjalan ke jendela dan membuka tirai. Namun, ada dinding di luar jendela, yang sepenuhnya menghalangi gedung merah dari dunia luar. Namun, Xiao Lang dapat mendengar beberapa suara dari waktu ke waktu. Dia menyimpulkan bahwa Red Mansion kemungkinan besar terletak di kota yang ramai. Red Mansion yang misterius terlalu merajalela. Saya bisa datang dan pergi dengan bebas di tempat ini, Du Juan berkata, saat sudah larut malam dan semua orang sudah tidur. Dan aku yakin kamu tidak dalam bahaya. Aku akan keluar dan memberitahu Tuan Muda Chu lokasi tempat ini. Mendengar ini, Xiao Lang langsung gembira dan mengangguk cepat.
tidak perlu menunggu sampai larut malam. Mereka tidak akan menggangguku saat ini. Nona Du, pergilah segera dan beritahu Chu Chen tentang situasi di sini. Tujuan kiri, Xiao Lang mengunci pintu kamar dan berbaring di tempat tidur empuk, tetapi dia merasa kedinginan. Dia datang ke sini hanya dengan sebuah misi, dan meskipun dia tahu itu aman, dia masih merasa setiap detiknya adalah setahun. Sulit bagi Xiao Lang untuk membayangkan bahwa gadis-gadis yang dibawa ke sini secara ilegal tidak berdaya dan disiksa. Jika tidak ada yang menyelamatkan mereka, bagaimana mereka akan menghabiskan seluruh hidup mereka di Red Mansion? Keluarga Chu, ponsel Xiao Lang tidak bisa dihubungi lagi. Ponselnya mati total. Chu Chen berkata dengan suara yang dalam. Untungnya, Lady Du Juan mengikutinya. Song Yan mengangguk, melirik langit di luar, dan tidak bisa menahan rasa khawatir. Tiba-tiba, cahaya biru redup bersinar di luar. Lokasi Red Mansion telah ditentukan. Du Juan berkata tanpa jeda. Tuan Muda Chu, silakan ikuti saya. Chu Chen berdiri dengan tegas dan berkata, aku akan segera kembali. Chu Chen mengunci posisi Du Juan, mengikuti Du Juan, dan terbang menjauh. Setengah jam kemudian, Chu Chen muncul di kota yang sibuk. Ini benar-benar berbeda dari tempat yang dia bayangkan sebagai Red Mansion. Gedung merah yang misterius, yang melakukan bisnis gelap seperti itu, berani memilih tempat seperti ini, benar-benar keterlaluan. Mata Chu Chen memancarkan cahaya dingin yang tajam, dan tatapannya tertuju pada sebuah bangunan. Dari luar, bangunan ini tidak jauh berbeda dengan bangunan lainnya. Dinding luarnya terbuat dari kaca dan lampunya menyala. Dari apa yang saya lihat, ada 34 gadis yang dipenjara di sini, dan mereka telah menjadi korban berbagai bentuk kekerasan. Nada bicara Du Juan terdengar mematikan. 2000 tahun lalu, dia adalah seorang ksatria wanita yang membenci kejahatan. Di dunia 2000 tahun dari sekarang, jika masih ada tempat yang kotor dan gelap seperti ini, dia juga ingin menghunus pedangnya dan melenyapkan kejahatan. Nona Du, kembalilah dan lindungi Xiao Lang. Mengenai gadis-gadis itu, Chu Chen menarik napas dalam-dalam. Orang-orang di Istana Merah tidak akan mengambil nyawa mereka. Atas keluhan yang mereka derita malam ini, besok, keluarga Li dan yang lainnya akan membalas mereka 100 kali lipat. Cahaya dingin melintas di mata Chu Chen. Dia tidak tahan dengan hal-hal yang gelap dan kotor seperti itu. Ketika Du Juan kembali ke Red Mansion, Chu Chen melihat lagi bangunan itu dan diam-diam mundur. Dalam perjalanan pulang, dia memberitahu Chu Kaiping tentang lokasi Istana Merah. Bagi banyak orang, malam ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur. Li Wenhu tidak tidur sepanjang malam. Keesokan paginya, ia mulai menyiapkan makan malam di Red Mansion. Siang, tim perwakilan grup Jinling, Jiono Wude, sudah dalam perjalanan menuju Red Mansion. Tim Biro Vulkan akan segera berangkat. Keluarga Tao, Tao Jinyu dan anak buahnya telah berangkat. Keluarga Lin juga sedang dalam perjalanan menuju Red Mansion. Di keluarga Li, lelaki tua Li Ying bertanggung jawab secara pribadi, dengan senyum di wajahnya dan kegembiraan di matanya. Hari ini ditakdirkan menjadi hari yang akan tercatat dalam sejarah keluarga Li. Semua mitra berkumpul di Red Mansion. Li Wenxi berkata dengan suara yang dalam,
Ruozi telah mengundang kelima leluhur untuk keluar. Dengan kelima leluhur yang bertanggung jawab, hari ini akan benar-benar aman. Mungkin beginilah rasanya saat asap keluar dari kuburan leluhur Anda. Ekspresi seluruh anggota keluarga Li yang hadir dipenuhi dengan kegembiraan. Pencuri besar Huoyan telah membalas pesanku. Li Wenhu berkata dengan gembira. Dia telah tiba di lokasi yang kita tentukan. Aku akan segera mengirim seseorang. Tidak. Aku akan pergi menjemput pencuri besar Huoyan sendiri. Kemunculan pencuri besar Huoyan akan menaikkan level makan malam Red Mansion ke tingkat yang lebih tinggi. Terlebih lagi, resep rahasia pil detoksifikasi Beichen di tangan pencuri hebat Huoyan adalah kunci transaksi malam ini. Tak lama kemudian, Liu Siwan datang dengan 5 jiwa. Salam, leluhur. Guru tua Li Ying memimpin semua orang dan membungkuk hormat kepada 5 roh. Ayo pergi, leluhur Li berkata dengan tegas. Dia terlalu malas untuk mengatakan apapun lagi tentang keturunan yang tidak berbakti ini. Bagaimanapun juga, hari ini kita harus mengorbankan saudara-saudara kita demi keadilan. Berangkat, Li Wenhu mengendarai mobilnya sendiri ke tempat yang telah disepakatinya untuk bertemu dengan pencuri besar Huoyan. Letaknya di lantai 3 bawah tanah tempat parkir di jalan komersial. Setelah Li Wenhu tiba, dia mengendarai mobil dan berputar di lantai 3 di bawah tanah. Di sebuah tikungan, Li Wenhu tiba-tiba menginjak rem, dan jantungnya tanpa sadar bergetar. Dia melihat sosok tegak, berdiri seperti hantu, mengenakan topeng menyala. Bentuk api itu menyerupai burung layang-layang. Pencuri besar Fire Swallow ada tepat di depan mata kita. Li Wenhu mencoba menenangkan dirinya dan melaju ke depan. Pencuri besar Huoyan berjalan mendekat, membuka pintu mobil, masuk, dan berkata dengan suara yang dalam, "Ayo pergi." Li Wenhu menarik napas dalam-dalam dan segera melaju menuju Red Mansion. Tentu saja dia tidak berani membiarkan pencuri besar Huoyan mengenakan topeng. Sepanjang perjalanan, Li Wenhu belum pernah mengemudi dengan begitu hati-hati sebelumnya. Dia melaju dengan mulus dan perlahan ke tempat parkir gedung merah. Pahlawan Huoyan, kita sudah sampai di Istana Merah. Setelah tiba di Red Mansion, Li Wenhu merasa percaya diri. Ia yakin pria manapun akan terpesona oleh kehidupan mabuk dan impian Red Mansion. Termasuk pencuri hebat Fire Swallow. Pencuri hebat Huoyan turun dari mobil. Keduanya berjalan memasuki aula yang megah. Dalam sekejap, semua mata tertuju pada pencuri hebat Huoyan. Tao Jinyu dan yang lainnya merasa bersemangat. Pencuri besar Huoyan telah tiba. Dengan kedatangan Li Wenhu, Bibi Hong segera datang dan memberitahu Li Ying, "Kakek, semua tamu terhormat ada di sini." Bersambung.